Yang kami hormati Ketua Pengurus Mushola Al-Fatah beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua Ramadan beserta jajarannya, yang kami hormati Ayahanda, Ibunda, Adinda, yang besar kami tak sebutkan dalam, yang kecil kami tak sebutkan dalam. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih tak pernah dikasih. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, saya yang tak bilang. Jika kita memiliki masalah yang besar, katakanlah Allah Akbar, Allah Maha Besar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji Allah Tuhan semesta alam. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi pasti ada yang diciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjadikan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul pada hari ini yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu program dan alhamdulillah kami diamanahkan oleh IMTI di dalam Ikatan Kembali Kerja Indah. Dan programnya ini adalah bermusyawarah dan bermasjid. Dibawa kepada musyawarah itu kalau misalnya ada selama ini Bang, ini kan generasi penerus bangsa. Sabatun yuzilluhumullah yuzilli zillah ila zillu. Ada 7 naungan dan pada hari itu tak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama adalah al-imam adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nas ibadatillah, pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Kalau di atas mereka nggak akan sih. Kalau umur mereka ini mungkin tak terlalu mengerti. Palingan apa yang disampaikan oleh kata itu lah yang akan dicatat oleh mereka. Tapi mereka paham Allah akan besok. Dan kalau misalnya kami boleh saran juga dengan kami, kalau boleh setiap di masjid itu sampaikan ataupun di print gitu kan, siapa namanya gitu kan, siapa nama ustadznya, kemudian apa judulnya. Itu pertama. Yang kedua, coba diajarkan anak-anak ini menjadi protokol, minimal membaca saja atau kalau kita print kemudian mereka beraksi. Itu salah satu dakwah kita kepada anak-anak, karena kami pada usia mereka pun pernah merasakan hal yang sama. Dan ketika menjadi protokol, barang itu tak gini lagi depan, gini dah, beda-beda. Tapi yang disampaikan adalah teknisnya saja. Minimal dia percaya diri dengan amanah yang diserahkan oleh Mushola Al-Fatah. Itu benar. Apa jadinya? Menjaga. Oke. Menjaga kehormatan. Ustaz ada challenge. Tahu challenge? Apa challenge? Tantangan. That's right. Jadi challenge-nya adalah siapa yang mendengarkan Ustaz dari awal sampai akhir dalam keadaan rapi dan tak menggunakan suara dan hanya mencatat saja, maka akan diberikan hadiah. Siap? Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pensinya masih ke samping, yang masih nampak rambut, bagikan sekarang. Ini adalah hubungannya dengan menjaga kehormatan. Di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34, itu menceritakan bagaimana cara kita menjaga kehormatan, baik yang laki-laki, yang perempuan, dan yang kalangan dari apapun. Bagaimana cara menjaga kehormatan? Maka yang ayat 30 dijelaskan, katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Kalau kita ini dikatakan beriman, walaupun tak banyak pun iman kita, tak tinggi pun iman kita, walaupun hanya sedikit iman kita, ketika kita datang ke masjid maka dikatakan kita beriman. Katakanlah kepada laki-laki beriman, kamu laki-laki kan? Laki-laki kan? Nah, katakanlah kepada laki-laki beriman agar menundukkan pandangan. Apa itu kan? Pandangan, penglihatan mata, dan menjaga kemaluannya. Ini pintu pemuda ke atas. Nah, kalau kita buang air kecil, maka itu termasuk adab dan bagaimana menjaga kehormatan diri sendiri. Yang akan kita bahas adalah 3. Abdul minallah, bagaimana kita menjaga kehormatan
hajat kepada Allah. Kedua, bagaimana kita menjaga kehormatan kepada manusia. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menjaga kehormatan kepada diri sendiri. Kemudian di saat kita sendiri, apakah Allah Maha melihat? Benar, Allah Maha melihat. Apa namanya? Allahu Basir, Allah Maha melihat. Apakah Allah mendengar? Benar, Allahus Sami. Tetapi penglihatannya Allah, pendengarannya Allah tidak sama dengan manusia. Wujud dapat khalaqatu bil hawadisi yamu binafsihi wa daniyah mudamirodat. Ini adalah hal-hal yang wajib untuk Allah dan ada hal-hal yang mustahil bagi Allah. Dan salah satunya adalah khalaqatu bil hawadisi. Allah tidak sama dengan apapun, dengan siapapun, dan dengan apapun. Jikalau kita punya penglihatan mata, maka Allah tak memiliki mata. Tapi Allah Maha melihat di mana pun kita berada. Dikala ibu masak, apakah Allah melihat ibu lagi masak? Ada beberapa ulama mengatakan ini ikhtilaf, boleh tidak boleh ya, bahwa ketika ibu memasak ingin mencicipinya di ujung lidah, kemudian kita was-was apakah itu masuk atau enggak. Ada ikhtilaf ulama, boleh mencicipi, boleh tidak. Kemudian bapak-bapak berada di dekat TV menyaksikan setapan rohani Ramadan. Anak-anak sedang menyiapkan mainan dan lainnya untuk mempersiapkan salat tarawih. Dan ibu berada di dapur seorang diri. Yang ibu rasakan adalah apakah ibu sendiri saja yang menyaksikan atau Allah juga menyaksikan ibu mencicipinya? Ketika ibu mencicipinya, apakah ibu merasakan bahwa Allah itu Maha melihat dan Allah mendengar tenggorokan ibu masuk ke dalam? Nah, berdosa apa tidak? Kalau terasa, ada rasanya, maka berdosa. Tapi kalau misalnya sekitar mencicipi saja, itu yang dibawa kembali, maka tak berdosa. Kemudian itu bagaimana cara ibu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana cara ayah anda dengan adinda yang laki-laki berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga kehormatan, yaitu ketika kita dalam keadaan sendirian. Di ruangan yang gelap, tak ada orang menyaksikan, di sekeliling pun tak ada masyarakat yang mendengarkan. Apa yang kita laksanakan, itulah diri kita sebenarnya. Kalau kita di sini, Pak, embel-embel saja. Apa embel-embel? Pencitraan. Ketika kita di tempat kerja, ketika kita berhubungan dengan bos, maka yang kita ungkapkan adalah kalimat-kalimat yang baik. Ketika sama istri, awalnya 1 bulan, 2 bulan itu pasti indah-indah saja. Tapi ketika 1 tahun, 2 tahun, nampaklah mana yang baiknya, mana yang tidaknya. Tetapi ketika kita berhubungan dengan Allah dan berhubungan sama manusia, kemudian kepada diri sendiri, maka dengan menjaga kehormatan adalah percaya, meyakini bahwa setiap kegiatan apapun yang kita lakukan pasti Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Dan Allah itu bersifat wujud. Wujud artinya ada. Lawannya apa? Adam. Adam artinya tidak ada. Adam tidak ada. Bukan Adam ya. Ada nama istilah Adam. Kita singgung belakang Adam. Tidak. Adam. Huruf Ain Dam. Wujud ada, Adam ada. Kemudian hablum minan nas ini benar apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surah An-Nur, yaitu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan katakanlah di dalam Quran surah An-Nur ayat 31, kepada yang membujang. Nah, yang hari ini masih membujang ataupun ada anak kita membujang, ada yang ayah, ada ibu dan memiliki anak yang membujang, maka nikahkanlah mereka. Niscaya Allah akan mampukan mereka jika mereka miskin. Dan yakinlah rezeki itu tak berpintu. Bukankah kita memiliki 3 pintu dalam musola? Pernahkah kita berpikir bahwa hanya 1 pintu saja yang akan orang lewat, yang bisa tidak ada? Tidak. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ada dalam ilmu tasawuf, orang Yahudi menentang terkait bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu. Dan mereka sekarang menciptakan robot, dan mereka menciptakan hal-hal yang di luar nalar manusia. Dan ada ditantang oleh ulama, namanya Imam Abu Hanifah. Apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah? Ciptakanlah salah satu
Misal, apapun yang bisa kau ciptakan. Kemudian ada seorang raja mengatakan, aku bisa untuk membuat semuanya. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, apakah kamu pernah melihat nyamuk? Pernah. Kemudian apa yang nyamuk itu lakukan? Ia hinggap di mana saja yang diinginkan. Apakah itu dalam tempat yang gelap, dalam tempat yang terang, dalam tempat yang bagus, atau dalam tempat yang kotor. Nah, jadi nyamuk ini adalah permisalan bagaimana kita menentang Yahudi, dan mereka tak akan sanggup untuk melakukannya. Nyamuk itu memiliki nyawa, dan nyamuk ada yang betina, dan betina itu memiliki rahim. Dan rahim itu memiliki janin. Di dalam janin ada lagi nyamuknya. Sedikit apa bentuk nyamuk itu? Maka mereka menciptakan namanya atom. Atom itu adalah molekul yang paling tinggi, molekul yang paling kecil. Maka mereka tak bisa menciptakan atom itu sendiri, apalagi menciptakannya yang bisa mereka sendiri. Maka dalam menjaga kehormatan ini, kalau mereka mengatakan orang-orang Yahudi ini terkait banyak mereka ciptakan fashion Pak. Yang hari ini dulu waktu SD ada wanita itu paling menggunakan rok yang pendek. Tetapi lambat laun waktu berjalan sering berganti akhirnya makin memanjang. Maka yang ayat 32 dikatakan kepada wanita yang beriman agarlah menutup dadanya dan menggunakan jilbab seluruh tubuhnya. Jilbab itu adalah menutupi bagian tertentu dan tidak membiarkan lembut tubuh terlihat. Nah, jika kita punya anak perempuan, maka ajarkanlah dari umur sekarang, Pak, dan kenalkanlah kepada mereka hijab itu apa. Ini pembatas ini dalam bahasa namanya hijab, batasan. Ada hal-hal tertentu yang tak boleh kita lihat dan ada hal tertentu yang tak boleh kita lihat. Dan di dalam Quran surat An-Nur 31 ayat yang akan panjang dikatakan siapa saja yang boleh melihat aurat kita. Apakah itu ayat kita, apa kifar kita, yang lain sebagainya. Di sana dijelaskan sangat banyak tuntutan-tuntutannya yang boleh melihat aurat-auratnya. Itu untuk wanita yang beriman. Jadi, hablum minallah, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusat sampai ke lutut. Jikalau kita berolahraga, lutut masih nampak, apakah itu aurat? Tidak. Maka apa yang harus kita lakukan? Kadang kita merasa apa itu? Sebenarnya sudah sering olahraga, kemudian lutut masih nampak karena masa nyaman lupa. Kemudian kalau untuk perempuan dari ujung kepala sampai ke kaki. Kalau kaki letak pakai kaos kaki, aurat atau tidak? Aurat. Kemudian jika kita menggunakan jilbab, rambut masih nampak sedikit, aurat atau tidak? Aurat. Kemudian jika kita menggunakan baju, sekarang banyak udah lebih mudah, Pak. Ada hijabnya helikopter, berbilik-bilik. Sama lebih ketat pada peraturan lalu lintas ini kan. Kemudian ada juga yang berbagai macam, dilipatkan seperti ini, macam orang masuk kuburan, diikat di sebelah ini. Ada juga yang penuh apa? Kepala risiko, penuh risiko. Pokok banyak segala macam sekarang. Yang benar yang mana? Yaitu jika ada penuh unta, lebih baik ada dua jari dikasih ini di bawah sepuluh. Karena orang-orang dahulu zaman jahiliyah mereka suka menggunakan perhiasan dan mereka suka menampakkan hal-hal yang mereka ingin menampakkan. Contohnya apa? Gelang. Harusnya satu, tapi karena ingin dinampakkan, ingin bermegah-megah, ingin sombong karena dia orang kerajaan, maka gelang ini nampak-nampakkan, ininya disingkapkan. Kemudian orang dahulu juga menggunakan gelang di kaki. Maka di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-33, janganlah wanita beriman itu mengentakkan kakinya. Nah, maksudnya apa? Asbabun nuzulnya adalah sebab turunnya Al-Quran itu karena orang-orang kerajaan itu ketika dia berjalan, dia itu membongkahkan dirinya. Membongkahkan dirinya. Ketika ada laki-laki lewat, wanita itu berpapasan, maka diletakkan kakinya agar menunjukkan bahwa dia punya perhiasan. Maka dengan jilbabnya itu, jika lengan ini masih orang maka tutupnya. Sebenarnya sederhana, cuma fashion sekarang orang-orang barat mengutamakan fashion daripada menutup aurat. Dan tugas kita sebagai orang tua
dan memiliki anak baik laki-laki ataupun perempuan, ayo kita sama menjaga kehormatan dengan menjaga diri kita dahulu. Apakah kita sudah melakukan pandangan? Apakah kita sudah melakukan pandangan dan melihat selain istri kita? Pak AAG mengajarkan kepada kita, jikalau istri sudah tidak lihat cantik lagi, pasti ada yang salah dari mata kita. Jikalau istri tak lihat lagi seperti malam pertama, berarti ada yang salah sama mata kita. Apakah kita melihat hal yang tidak pantas ataupun hal-hal yang tidak baik? Bu, jikalau hari ini ibu melihat bapak tak segagah yang dulu, itu maklumlah, karena dia bekerja keras di luar, dan doakanlah mereka agar di luar itu Allah jaga dia dari segala bentuk apapun, apalagi dalam alam orang ketiga. Banyak sekarang di sosial media orang ketiga itu muncul, akhirnya ibu mencari bapak sedang bersama pelapor. Kita doakan orang-orang tua kita, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, semoga bisa menjaga kehormatan, dan hadiahnya adalah akan diberikan oleh ayah dan ibunda setelah puasa Ramadan berakhir. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.